Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian, jumpa lagi bersama saya, Hams Komarullah, Hams Wakil di Respon Populer. Bersama saya pemuda awam, kita ngomong kocak. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini kita mencoba untuk berbincang kembali berkaitan dengan persoalan-persoalan kontemporer kita, kebangsaan kita hari ini yang kemudian tengah marak dan diperbincangkan. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan rekan kita, Bung siapa namanya? Ali. Pak, pakai mic, Bung Ali. Balik. Bung Ali ya? Ya, betul. Bung Ali. Agak dekatan Bung ya. Wah, ini nih balikin. Nah, jadi ini di sini. Nice. Nah, begitu. Oke. Bung Ali. Betul ya? Iya, benar. Nama lengkapnya siapa? Ali Aludin Hamzah. Ali? Ali Aludin Hamzah. Oke. Sehat Bung Ali ya? Ya, seperti yang dilihat. Seperti yang dilihat. Nampaknya Bung Ali lagi sedang fresh gitu ya. Jadi memang betul ya, sehat. Ya, alhamdulillah. Bung Ali sekarang aktivitas di Jakarta. Paling kita aktivitasnya advokasi. Advokasi berarti praktisi hukum. Ya, kurang lebih seperti itu. Sebagai advokat. Ya, belum juga sebelum di sidap. Belum apa? Oh, belum disumpah. Kita masih proses. Proses. Jadi masih praktek ini. Ya. Lagi sedang praktek itu Selalu bahasanya ya. Gitu. Oke, berarti tentu kalau sebagai seorang praktisi hukum, walaupun sebetulnya belum disumpah secara legal gitu ya. Ya, benar. Oke. Artinya berarti banyak persoalan-persoalan hukum yang dijumpai oleh Bung Ali sendiri ya. Banyak berarti ya. Ya, agak dekatan Bung ya. Udah pasti ya. Ya. Pasti banyak berarti ya. Banyak Sekali persoalan yang dijumpai. Persoalan apa yang paling amat sangat dijumpai oleh Bung Ali itu sendiri. Jadi ini sapannya Bung ya? Sapannya Bung ya? Ya, Bung mana Ali aja. ya? Yang penting enak aja kan? Enak aja. Tapi yang paling sering dipanggil Bung gitu ya. Ya, bisa. Kalau sapaannya Bung, saya kok kayak spirit sekali gitu loh, Ya, Bung ya. Karno. Ya. Biasa kalau anak muda kan sapannya kan Bung ya. Ya. Kayak Bung Tomo gitu-gitu kan. Oke. Jadi gimana tadi? Masalah-masalah apa saja tuh yang Iya, dijumpai? kalau soal masalah hukum, tentu di Indonesia ini kan kita tahu semua Oke. bahwa banyak sekali masalah terjadi di lingkungan kita lah kira-kira. Di lingkungan kita. Berarti masalah-masalah lingkungan gitu-gitu ya. Ya, karena saya memang sedikit mengkonsumsi teori-teori lingkungan, materi-materi lingkungan, jadi mungkin dan sumber daya alam ya. Mungkin dua sub itu yang juga menjadi fokus saya dalam membahas isu yang terkini terbaru. Isu-isu terkini gitu ya. Berarti selalu on progress gitu ya dalam urusan perkara advokasinya gitu ya. Kalau on progress juga sih enggak terlalu ya. Gitu. Mungkin tergantung kondisional aja. Kalau kemudian itu dirasa perlu diangkat, ya kita angkat. Kalau yang enggak juga ya karena terlalu banyak masalah jadi. Jadi dipilah-pilah, main pakai pilah-pilah atau enggak? Sebenarnya ya tentu selektivitas penting sekali. Penyesuaian. Jadi ini lebih cenderung menyangkut soal masalah penyesuaian dengan waktu kosong gitu ya. Atau gimana Enggak sih? juga sih, karena kita kan melihat yang prioritas saja. Yang prioritas dan kemudian itu menurut kita setelah melewati proses pengumpulan data analisis dan kita anggap itu perlu, ya udah kita anggap. Gitu. Oke. Jadi tidak semuanya ya. Jadi ini berbasis semua. yang dilanjutkan berarti yang sudah terverifikasi semua data-data persoalannya gitu ya. Udah pasti. Kita udah siap dengan apapun yang udah kita sampaikan. Yang sudah disampaikan itu kita udah siap konsekuensi logisnya ya. Oke. Maksudnya itu kan, biar artinya setiap hari ada banyak masalah hukum di lingkungan kita, tapi yang memang diprioritaskan adalah yang memiliki kevalidan data gitu. Iya dong. Ya kan? Yang lebih valid mana, itulah yang kemudian diprioritaskan begitu ya kira-kira. Ya. Baik, Bung Ali, asalnya dari mana nih? Saya di Taliabu, Maluku Utara. Maluku Utara banyak. Keren saya ya. Taliabu, Maluku Utara. Ada something curious, ada sesuatu yang menarik dari Maluku Utara, yakni adalah baru saja pada akhir tahun yang lalu 2024 tepatnya kita melangsungkan
pilkada serentak. Dan di Maluku Utara ada sosok yang kemudian unik dan menjadi catatan sejarah pertama dalam pemerintahan Maluku Utara, betul ya, Bu Shirley Juanda, yang kemudian memenangkan pertarungan melawan 3 tokoh yang saya anggap tokoh yang terkenal juga punya pengaruh di Maluku Utara. Gitu. Dan sesuatu yang menarik ini bukan hanya saja Bu Shirley sebagai seorang perempuan, tetapi juga dia adalah merupakan representasi daripada kalangan minoritas yang jumlahnya kurang lebih 25% gitu ya. Oke ya. Baik. Bung Ali ini selain jadi tadi kan disampaikan ya Bung Ali ya, banyak masalah-masalah lingkungan sama fokusnya kan lingkungan sama sumber daya alam. Iya. Oke, saya lihat itu Bung Ali ini beberapa kali karena memang lain sisi juga Bung Ali mengisi kosongan sebagai seorang kreator gitu ya. Iya. Oke. Bung Ali mengkritisi banyak hal yang berkaitan dengan lingkungan dan sesuatu yang menarik Bung Ali. Apa yang memotivasi Bung Ali ya sampai kemudian bicara menyangkut masalah lingkungan? Dan saya kira persoalan lingkungan ini kan, saya berbicara soal lingkungan bukan hal yang baru. Oke. Kurang lebih karena kita backgroundnya adalah aktivis, tentu kita tidak sedikit juga mengadvokasi banyak hal. Dan saya mulai tertarik dengan soal lingkungan itu kurang lebih di 2018. 2018 berarti 2018 sampai dengan 2025 kurang lebih sudah 7 tahun gitu ya? Iya, dan saya kira semakin kita menyelam ke dalam semakin banyak semakin masalah. Bukan semakin banyak air yang diminum ya? Iya, bukan semakin banyak masalah dan semakin banyak tentu karena kita sebagai manusia pelajar kita terus belajar dan masih jadi kekurangan lah. Persoalan-persoalan dalam proses penyelaman itu adalah konsekuensi gitu ya, minum air gitu ya, kebanyakan. Apakah itu air kabur? Jadi persoalan-persoalan ini sudah menjadi konsekuensi ya. 7 tahun ya. Ya kurang lebih. Aktif sebagai seorang aktivis lingkungan, kurang lebihnya seperti itu karena memang persoalan ini sebagai pemerhati. Pemerhati, balik. Bung Ali, ini yang tadi sebagaimana saya tekankan bahwa Bung Ali dari Maluku Utara dan Bung Ali bicara soal lingkungan, dan ada satu konten yang menarik dari Bung Ali adalah Bung Ali ngulek-ngulek perkara Bu Shirley. Ini menarik ya. Iya, itu yang banyak dapat respon dari masyarakat. Saya lihat kelihatannya masyarakat Maluku Utara cukup merespon itu. Saya sih belum tanggapi kritik-kritik, ada yang kritik bagus, ada yang mungkin ada tanggapi miring, tapi menurut saya itu wajar. Oke. Itu adalah warganet gitu ya, pendapatnya warganet yang kita kurang begitu juga mengetahui tentang keberadaan mereka berada pada mana gitu. Betul. Tapi ini menarik Bung Ali, karena ini sesuatu yang saya anggap kenapa menarik, karena tadi persoalan lingkungan dan perkara yang dianggap menjadi perkara hukum gitu ya, yang Bung Ali angkat. Ini kan berkaitan dengan sosok yang kemudian hari ini terpilih menjadi pimpinan Maluku Utara gitu loh. Nah, gimana tuh kira-kira, Bung Ali? Tapi sabar, wait dulu. Kita coba pelan-pelan bahasnya. Pelan-pelan aja ya. Oke. Dalam konten tersebut Bung Ali bahas itu apa yang sebetulnya ingin dikritisi dan ingin dituju oleh Bung Ali itu? Kalau dari saya aspek sih perkara yang diangkat. Kalau dilihat kontennya itu bobot politiknya itu hampir minim sekali. Meskipun politik yang dimaksud adalah politik praktis gitu ya? Iya, politik praktis. Artinya saya tidak melihat dalam kontestasi politik pilkada, karena sebelum isu itu diangkat, itu udah ada tuh hitungan cepat yang kemudian quick count yang membuat secara langsung menegaskan bahwa Shirley Juanda Laos itu sebagai pemenang. Gitu. Tapi itu kan tentu proses penyelenggaraan pemilu tetap berjalan. Nah, yang makanya saya tidak terlalu masuk di wilayah itu, di wilayah politik praktisnya. Tapi saya kemudian melihat background Shirley dengan juga memiliki sejumlah perusahaan pertambangan di sana yang secara otomatis dia memiliki pengalaman yang cukup di bidang industri pertambangan, dan ini merupakan potensi besar yang harus dilihat sebagai, apalagi dia sebagai kepala daerah. Baik.
nanti dulu kita akan ulik soal masalah dia sebagai seorang kepala daerah. Tapi ini dulu nih, perkara apa yang sebetulnya disentil di dalam konten Bung Ali itu yang kemudian mendapatkan serangan banyak dari pihak warganet. Oke, itu dulu. Nanti setelahnya baru kemudian kita akan mencoba untuk korelasikan dengan yang kemudian hari ini menjadi Shirley, yang kemudian hari ini terpilih menjadi kepala daerah Maluku Utara. Oke, kita bahas dulu soal masalah perkara yang substansi perkara yang disentil sama Bung Ali di konten tersebut. Oke. Kalau saya melihat mungkin ya, karena situasi suhu politik masih panas, saya coba melihat Shirley dalam konteks tadi. Dia sebagai punya perusahaan tambang, kan begitu. Harusnya dia lebih melihat konteks pembangunan itu lebih komprehensif di Maluku Utara, karena kita harus akui bahwa di Maluku Utara itu kurang sekali memperhatikan sektor pertambangan. Gitu. Khususnya pengusaha lokal maupun maksudnya kurang begitu diperhatikan ini, maksudnya seperti apa? Apa yang ya artinya masyarakat yang kurang begitu memperhatikan, masyarakat maupun pemerintah itu kurang terlalu kurang mengawal, bahasanya begitu, atau kalau mengawal sih saya kira jalan agenda. Tapi kelihatannya kurang ikut mengambil bagian daripada proses industrialisasi di sana. Akhirnya kita melihat bahwa ada semacam asosiasi pertambangan luar yang justru menikmati kekayaan pertambangan di sana. Jadi yang dilihat ini adalah kekosongan pihak swasta gitu ya, dari anak daerah gitu ya. Itu fenomena yang terjadi di Maluku Utara yang harusnya nggak boleh tuh. Tapi ketika kemudian bicara soal masalah Shirley ini kan, sekurang-kurangnya adalah Shirley ini masyarakat Morotai. Artinya suaminya orang Halmahera Selatan. Orang artinya dia dari sana gitu. Bisa dikategorikan bahwa dia ini adalah bagian daripada swasta kan? Orang daerah yang kemudian muncul di situ. Saya kira ini harus dilihat juga bahwa Ibu Shirley mungkin ya punya sedikit kontribusi di situ. Tapi menurut saya tidak terlalu masif lah keadaannya. Karena lagi-lagi gitu tadi, kita punya perusahaan daerah itu kurang mungkin ya kurang tertarik pada investasi itu. Harusnya itu dimaksimalkan perusahaan-perusahaan daerah untuk ke sana ya. Nah, bisa menaikkan nilai tambah untuk daerah. Kalau soal perusahaan pribadi, perusahaan kelompok, saya kira sudah banyak di sana, dan hampir kita tahu bahwa ada beberapa calon kepala daerah di sana juga terafiliasi, bahkan punya tambang di situ. Dan ya itu bagi saya kurang fair kalau kemudian perusahaan publik sendiri. Tapi begini, apa yang kemudian menjadi persoalan terkhusus yang mesti harus disenter oleh Bung Ali di dalam tubuhnya Shirley ini? Ya yang harus saya sudah makanya soal Maluku Utara ini saya buat 2 konten, yang suatu kontennya itu penegasan. Penegasan bagaimana ke depan Ibu Shirley harus berbuat soal bagaimana melihat potensi sumber daya alam di sana. Potensi sumber daya alam itu kan kita tahu di Maluku Utara itu pertambangan, kelautan, dan pertanian. Ini kan nggak boleh lagi terlalu berharap pada investor luar menurut saya. Kita punya APBD yang cukup besar, dan kalau kemudian kita maksimalkan di sana, ini bisa kita pelan-pelan bicara hilirisasi di situ. Jadi baik. Artinya lebih cenderung bicara soal masalah pemanfaatan gitu ya, pengelolaan yang mesti harus lebih ke dalam gitu ya, maksudnya kayak lokal gitu ya. Kan begini masalah Maluku Utara itu kan contohnya dari segi pertanian tadi. Pertanian kita itu dari zaman bahkan saya masih kecil di sana sampai sekarang, kita itu masih mengandalkan jalur distribusi perdagangan yang cukup melelahkan. Sifatnya ekspor gitu ya. Distribusi ke Surabaya misalnya. Ini kan mata rantai ini terus berlangsung, dan siapa yang diuntungkan dari situ? Ya tengkulak. Nah, kenapa kita nggak bisa memotong mata rantai ini? Kalau kemudian kita punya swasta lokal nggak bisa melakukan itu karena mungkin keterbatasan finansial, bisa kita
lakukan itu dengan misalnya kita mengandalkan badan usaha daerah atau perusahaan daerah untuk menghandle itu. Misalnya kita di Maluku Utara kita bisa lahirin lah, oke, sektor perusahaan yang bergerak di sektor pertanian siapa, dan itu kita jaga, evaluasi, lalu evaluasi terus menerus, dan kita bisa potong mata rantai itu. Artinya hilirisasi yang sesungguhnya lah. Jangan kemudian mengandalkan subsidi yang dari luar, yang juga pada akhirnya tidak berjalan maksimal. Coba kita kemudian bergeser kepada hari ini Bu Shirley yang kemudian dipercayakan oleh masyarakat Maluku Utara. Pada perhelatan pilkada kemarin secara serentak itu, kemudian terpilih menjadi seorang gubernur Maluku Utara perempuan pertama. Maluku Utara ini kan kemudian jika kita lihat punya kekayaan alam yang besar. Ini tanpa diragukan, ini sudah menjadi pengetahuan umum gitu ya. Ketika kemudian bicara tentang nikel gitu ya, selain daripada Sulawesi Tenggara, orang akan bicara tentang Maluku Utara. Ya kan? Orang akan bicara tentang Weda, orang akan bicara tentang IWIP, orang akan bicara soal masalah Harita Group yang ada di OBI gitu. Nah, jadi bagaimana kira-kira tanggapannya berkaitan dengan posisi Bu Shirley yang kemudian tadi telah disampaikan, dia yang kemudian punya pertambangan juga, ya kan? Dan kemudian dia yang kemudian hari ini terpilih menjadi seorang kepala daerah Maluku Utara. Iya, artinya begini, seperti yang saya sudah, secara Ibu Shirley kan punya potensi itu. Artinya soal teori bisnis klasik Ibu Shirley mungkin udah mengerti lah. Soal bagaimana menaikkan nilai tambah di Maluku Utara. Kita itu tersendak di 3 sampai 4 triliun APBD kita, pendapatan per tahun. Dan saya kira, waduh, tidak berbanding lurus dengan potensi yang ada. Sementara swasta pendapatannya saya ragu mungkin tidak di angka itu. Nah, bisa lebih dari itu. Artinya apa? Ini suatu kelemahan besar yang terjadi di sana. Kenapa kita nggak bisa naikkan itu menjadi lebih besar dengan memanfaatkan potensi APBD yang ada? Kan selamanya kita berharap dari transfer pusat. Kenapa kita coba bisa balikan keadaan ini? Yang tadinya kita berharap pada transfer pusat, misalnya contoh ketika APBD kita melambung di 8 triliun, ini kan bisa kita percepatan pembangunan itu bisa lebih tuh. Tapi kalau kemudian di 3-4 ini bisa juga lebih dengan catatan nggak boleh ada korupsi. Gitu. Kalau masih ada itu ya. Jadi betul-betul pemaksimalan. Iya, maksimal pembangunan gitu ya. Belanja pegawai yang tadinya dibilang boros ya kurangin. Hal-hal yang kemudian tidak kurang begitu perlu dan bersentuhan dengan kebutuhan hidup masyarakat dan pembangunan berkelanjutan, jangan. Maluku Utara masih banyak sekali yang harus dilakukan. Kalau kita bicara banyak sektor yang mesti harus sepakat di situ, banyak sektor yang mesti harus dibangun di sana. Dan itu kan butuh waktu yang panjang, nggak bisa 1-2 tahun. Kalau 1-2 tahun, ya untuk apa? Harus berjangka panjang. Tidak hanya saja kalau saya lihat ya, saya kebetulan beberapa bulan, hampir setengah tahun lah di sana. Ya, tidak hanya saja berada pada satu sektor pembangunan, tetapi banyak pembangunan hampir itu butuh sentuhan betul dari pemerintah daerah gitu. Benar. Bu Shirley. Ya, Ibu Shirley secara politik lagi-lagi kita kan harus melihat bahwa masyarakat terpilihnya dia dengan kurang lebih 300-an ya. 200 lebih ya. Itu kan secara langsung kita bisa melihat bahwa memang masyarakat memilih itu. Tapi saya nggak mau masuk di situ ya. Saya lebih melihatnya bagaimana ke depan kita bicara. Dan dari terakhir saya coba ikuti informasi yang ada bahwa Ibu Shirley itu berkaca, coba jalan-jalan safari politik lah kira-kira. Jalan-jalan safari politik di Makassar. Dan satu hal yang mungkin harus diketahui oleh masyarakat Maluku Utara bahwa Makassar itu punya BUMD yang aktif dan kemarin menang lelang di SDM soal pertambangannya. Nah, kenapa Ibu Shirley nggak membicarakan soal pertambangan di Maluku Utara? Artinya ini belum. Ini untuk masyarakat. Mungkin hari ini belum ya, tapi kan artinya kalau betul-betul dia mau berkaca, mau bicara soal belajar dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya jangan setengah-setengah.
Sip. Ini data yang saya kira perlu diungkapkan agar kemudian bisa dapat diketahui oleh Bu Shirley. Barangkali mungkin ketika Bu Shirley tidak bisa melihat ini, ya pihak pendukungnya ya, circle-nya gitu ya, bisa disampaikan bahwa ini adalah merupakan bagian daripada aspirasi masyarakatnya. Iya, kurang benar. lebihnya ya. Ini berkaitan dengan masa yang akan datang. Benar ya. Jadi jika kemudian kita mau ingin memvonis bahwa kenapa dia tidak bicara dalam kekuasaan daerah, belum, karena dia belum dilantik. Iya, Dia baru saja terpilih tapi belum dilantik. Itu kan tidak harus memaksa ya, tapi saya melihat ada kecenderungan yang selalu kita lihat di setiap pergantian kepemimpinan, dan itu bukan hal yang baru. Rata-rata pemimpin daerah, bukan saja di Maluku Utara, ketika terpilih kadang-kadang setengah hati bicara sektor pertambangan, bicara pertanian, menarik, dan kelautan misalnya yang punya potensi. Soalnya kita di Maluku, di Indonesia Timur itu potensinya banyak ke situ. Nah, kalau ada sih suatu kecurigaan bahwa ini mungkin saja terjadi oleh karena pertama yang tadi ada calon kepala daerah yang terafiliasi dengan perusahaan tambang. Yang mungkin secara budget mungkin saja ya, budget politik yang cukup besar itu bisa didapat dari situ. Yang kedua mungkin dia juga jangan punya tambang sendiri. Nah, artinya wajar dong secara psikologis mungkin masyarakat bisa ukur. Dia nggak membicarakan itu secara totalitas. Karena mungkin saja jangan sampai pertambangan dia diganggu atau bagaimana. Tapi menurut saya ke depan ini harus kita rubah. Kita harus jujur-jujuran, terbuka. Kalau kita betul-betul ingin membangun ya. Ya silakan sebagai perusahaan swasta lokal misalnya, silakan membangun dengan caranya sendiri. Tapi yang penting mematuhi aturan lingkungan ya, dan keberlangsungan lah kira-kira begitu. Tapi kemudian kenapa kemudian tidak melihat bahwa masing-masing daerah punya potensi ini? Kenapa tidak memanfaatkan APBD untuk menggenjot melakukan investasi di sektor-sektor itu secara bertahap ya. Misalnya di Maluku Utara kita butuh waktu 3 tahun. Saya udah hitung beberapa skema sih. Mungkin Maluku Utara butuh waktu 5 tahun dengan asumsi kita bisa dari APBD 3, triliun lebih itu kita bisa ambil setiap tahunnya itu 5% aja untuk subsidi ke sektor pertambangan misalnya. Itu dalam waktu 3 tahun kita udah bisa operasi. Dan pendapatan per tahun kita bisa asumsikan itu melampaui 3 kali lipat daripada APBD kita sekarang dengan hasil pertambangan. Artinya kenapa enggak? Nah, dengan melampaui itu kan kita bisa bicara totalitas, tidak hanya mengandalkan di subsidi di APBN. Kita bicara bagaimana pendidikan gratis di situ, bagaimana kesehatan gratis, nggak usah bayar, uangnya kita ada. Nah, masalahnya itu enggak selalunya saya yang dilihat, bukan saya di Maluku Utara lagi-lagi. Setengah hati berbicara soal pertambangan. Pertambangan itu bukan suatu yang baru. Dalam perkembangan teori modern sekalipun, sekelas Amerika, Cina, negara-negara berkembang maupun negara yang sudah maju, itu bicara dalam konteks pertambangan. Tapi dengan catatan, meskipun tantangan sekarang kan kita lagi peralihan energi mineral ke energi terbarukan, tetapi kan kita nggak punya pilihan. Kita harus sama-sama dengan potensi Maluku Utara yang luar biasa itu, harusnya masyarakat nggak boleh ada yang miskin. Sepakat saya. Kenapa masih susah-susah? Itu karena apa? Pemerintahnya nggak serius, pengawasannya nggak serius. Nanti asosiasi penambang luar buat apa begitu bermasalah, masyarakat pemerintahnya nggak bantu masyarakat. Contohnya misalnya di di Sulawesi Halmahera Tengah. Halmahera Tengah itu kan terjadi banjir dan sebagainya, polusi. Itu akibat apa? Pemerintahnya yang nggak jelas mengurus lingkungan. Artinya itu kan wewenang dia. Kurang begitu proaktif gitu ya dalam konteks itu gitu. Artinya sekurang-kurangnya dia memiliki hak dan kewajiban yang diberikan negara melakukan pertambangan. Sekurang-kurangnya pemerintah daerah juga aktif dalam konteks melindungi masyarakatnya dengan kemudian aktif di dalam menjaga lingkungannya gitu ya. Iya, karena dia kan yang buat aturan. Dia yang buat aturan, dia yang buat perda, dia yang kemudian menjalankan undang-undang. Harusnya dia yang lebih aktif. Jangan kemudian karena investasi PSN misalnya di sana, lalu kemudian mengorbankan masyarakat kecil. Ini suatu langkah yang naif menurut saya. Tidak boleh kayak gitu. Investasi apapun, kalau dia kemudian melangkahi aturan, menabrak keberlangsungan masyarakat di sana, jangan neko-neko. Jangan neko-neko, nggak usah muluk-muluk.
udah beri sanksi kepada perusahaan itu, ente mau menambang atau enggak. Kalau masih menambang silahkan, tapi pulihkan ini lingkungan. Taati aturan dan pulihkan gitu ya. Jika memang sudah terlanjur kemudian tercemari. Menarik. Bung Ali, apakah Bung Ali itu melihat akan ada satu kebijakan politik yang tendensius gitu ya? Karena ini bicara soal masalah Bu Shirley ini adalah sekurangnya beliau ini juga punya pertambangan. Iya. Di lain sisi dia kemudian terpilih dipercayakan masyarakat sebagai seorang kepala daerah, gubernur ini. Kelasnya lebih tinggi lagi nih, ya kan? Nah, dia akan nantinya memimpin kabupaten kota yang ada di Maluku Utara. Dan tadi, apakah Bung Ali akan melihat ada kebijakan-kebijakan politik yang sekurang lebih tendensius dan itu akan nantinya lebih cenderung bicara soal masalah pertambangannya Bu Shirley? Saya kira itu satu yang lumrah otomatis ya. Tapi di sejak beberapa kampanye yang disuarakan oleh Ibu Shirley sendiri, saya nggak melihat ada tanda-tanda potensi itu untuk bicara itu ya. Tapi kita nggak tahu ke depan ini seperti apa. Tapi yang dibicarakan soal infrastruktur, saya kira itu hal yang umum ya. Infrastruktur. Kita juga mungkin bisa mengandalkan itu sebagai penunjang bagaimana industrialisasi di sana. Tapi menurut saya Bu Shirley belum totalitas bicara soal pembangunan di Maluku Utara. Belum totalitas. Apakah karena bukan karena beliau kemudian muncul sebagai calon di saat kondisinya sudah memang kepepet? Ya kan, karena kita lihat begitu dicalonkan kan dalam posisi sudah masuk debat kan. Waktunya sudah mepet, kurang lebih berapa? 1 bulan apa 2 bulan ya? Nggak nyampe kali ya? Mungkin secara psikologi gitu. Manusia ya mungkin ya wajar karena tekanan kekeluargaan, emosi, psikologis mungkin cukup kuat ya. Betul. Tapi kita kan melihatnya bukan dalam konteks dia sebagai individu atau dia sebagai keluarganya. Saya selalu menghindari penyerangan terhadap keluarga. Saya selalu melihat bahwa ada fenomena yang tadi saya bilang banyak kepala daerah yang calon itu bahkan tidak totalitas bicara soal pertambangan, bicara soal hilirisasi di sana. Nah, dan saya hampir nggak melihat Ibu Shirley dalam beberapa pertemuan politik di daerah-daerah lain ya, yang bahkan dia ketemu dengan menteri-menteri sekalipun, saya nggak melihat bahwa Ibu Shirley bicara totalitas soal pemanfaatan optimalisasi sumber daya alam yang ada di Maluku Utara gitu kurang lebihnya. Iya dong, karena itu sebenarnya yang menjadi isu. Harusnya begini, kita tuh punya potensi sumber daya alam yang tadinya pertambangan, kelautan, perikanan. Ini harus dijadikan agenda prioritas, agenda strategis daerah. Jangan kemudian ini dijadikan agenda nomor 3, nomor 4. Ini agenda prioritas yang harusnya lebih utama dibahas. Karena kurang lebihnya penghasilan dari sini itu kemudian bisa membangun banyak hal kan? Bisa kita gaji masyarakat dengan nikel dan sebagainya. Satu hal yang kemudian saya temukan banyak hal itu dalam perjalanan hampir kurang lebih setengah tahun itu di Maluku Utara itu, saya menemukan banyak hal sekali. Misalnya banyaknya masyarakat Maluku Utara, spesifikasinya adalah Kabupaten Halmahera Selatan itu. Jika kemudian kita lihat di bagian timur Bacan itu, di sana itu masih banyak didapati masyarakat yang kemudian tinggalnya di kebun, walaupun kemudian orang akan bicara mereka tinggalnya di kebun itu adalah untuk menjaga harta mereka gitu. Enggak, kita nggak bicara soal masalah hal itu, Pak. Tapi benaran ini saya punya data yang akurat gitu menyangkut soal masalah itu. Banyak yang kemudian saya temukan di sana yang tinggalnya masih di kebun dan masih ada yang kemudian tinggalnya di para-para, Pak. Iya. Saya temukan hal itu, dan ini sesungguhnya itu tidak balance dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh Maluku Utara, ya kan? Iya. Misal tadi bicara menyangkut soal masalah apa sih yang kemudian misal tadi industri pertambangan hari ini orang lebih cenderung bicaranya nikel dan itu Maluku Utara gitu ya. Iya, benar. Itu. Besar itu. Masa dia bisa mensubsidi dunia tetapi tidak bisa mensubsidi rakyatnya sendiri. Ini satu hal yang kemudian itulah fenomena kita sekarang. Gimana? Kita tahu bahwa angka kemiskinan pengangguran Maluku Utara itu kan masih tinggi tuh. Betul. Data BPS terakhir kemarin kan cukup tinggi. Artinya ini yang kemudian tidak seimbang. Betul. Kok bisa
Nah, bicara soal keadilan itu semestinya daerah-daerah yang potensi begitu dimakmurkan dulu. Betul. Baru kita bicara yang lain. Menjadi number one kurang lebihnya dong. gitu ya. Punya nikel, punya emas, dan punya ikan yang banyak, punya hasil pertanian yang luar biasa. Masyarakatnya kok nggak di-upgrade gitu, ke ekonominya. Begitu-begitu terus. Maka sekarang mungkin ada sebagian masyarakat di sana yang masih bertengkar soal makanan, masih bertengkar soal pendidikan. Padahal kalau mau dihitung, 1 ton emas itu sudah bisa hidupkan kita dalam waktu. Dihitung aja. Jadi nggak usah lah ada pembodohan kepada publik dengan tidak mengkaji serius soal ini. Harus dibuka, harus terbuka semua pejabat publik di Maluku Utara. Jujur-jujuran lah soal ilmu lingkungan, soal ilmu pertambangan, soal ilmu perikanan. Mereka tahu sebenarnya soal itu. Tapi dalam aplikasinya di lapangan ini jadi mafia semua. Iya, jadi setengah hati. Kok begini? Jadi setengah hati berarti ada potensi mafianya. Jangan sampai mereka sudah ditekan oleh investor luar. Yang akhirnya kan mengorbankan kepentingan banyak orang. Nah, ini yang harusnya tidak boleh terjadi. Kalau ditekan sama investor luar, artinya ada kerja bersama yang dibangun. Oh iya dong, ada kolusi dong. Ada kolusi yang kita bisa melihat itu. Jangan-jangan ini ada kolusi yang sempat dimainkan selama ini. Menarik. Wah, jadi harapannya Bu Shirley kemudian jangan setengah-setengah gitu ya. Ya, jangan separuh-separuh. Jangan separuh-separuh. Bicara infrastruktur pendukung seperti bangun jalan dan lain sebagainya, saya kira itu isu lama ya. Isu lama. Dan semua kepala daerah pasti punya tujuan yang sama. Dan itu sebagai infrastruktur penunjang masyarakat untuk bagaimana mobile bisnis dan sebagainya. Artinya dalam hal ini kita juga tidak bisa mengandalkan APBD yang dari luar, sumber APBD dari luar ya. Subsidi bisa dari APBN. Kita bisa gunakan kekayaan yang ada itu untuk tingkatkan pendapatan kita. Optimalisasi sumber daya alam untuk peningkatan. Oh iya dong. Karena hanya itu jalannya. Mau bicara dari segi mana? Kita untuk percepatan harus punya kesiapan finansial yang cukup. Sepakat. Kira-kira begitu. Tapi dengan syarat tadi bahwa kita juga harus memikirkan keberlangsungan lingkungan. Misalnya daerah-daerah yang sudah tercemar sekarang, ya pertama ya mungkin harus dilakukan mitigasi, pemulihan. Kalau kemudian sudah sangat darurat, ya udah tutup aja dulu tambang misalnya. Lakukan pemulihan dulu. Itu yang perlu dan penting gitu ya. Ini untuk keberlangsungan alam, keberlangsungan hidup masyarakat dan pelestarian bumi. Iya, benar. Betul ya? Terima kasih Bung Ali ya. Terima kasih banyak untuk perbincangan di sore yang menjelang malam yang penuh dengan emosional ini. Semoga kemudian perbincangan kita yang cukup sederhana bisa kemudian tersampaikan substansi perbincangan kita kepada pihak-pihak yang kemudian kita sebutkan tadi. Bu Shirley katakanlah gitu ya. Artinya kita punya harapan besar, Pak. Jika kemudian spirit Bu Shirley itu adalah untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Maluku Utara, maka kita mintakan, ya kan? Kita mintakan agar kemudian perbincangan atau konsep dia terkait dengan 5 tahun ke depan itu jangan separuh-separuh terkait dengan optimalisasi pertambangan. Tetapi harus betul-betul konsepnya lebih banyak itu dan pertambangan diangkat menjadi poin 1 gitu ya. Poin pertama di dalam sektor kebijakan dia. Iya, maksudnya kan tiga tadi yaitu pertambangan, kelautan dan pertanian. Ini harus di-up pelan-pelan. Memang sih nggak bisa sekali. Mungkin di sini juga bahwa kita silakan yang berpolitik, yang politik praktis yang kemarin ada tuntutan di MK silakan. Saya nggak bisa melihat itu. Tapi siapapun kepala daerahnya jangan setengah-setengah. Begini, baik. Intinya kita tidak ada urusan berkaitan dengan politik praktis gitu ya. Kita tidak ada kemudian kepentingan di dalam urusan praktis itu. Yang kita inginkan adalah politik substansi ketika kemudian kekuasaan itu sudah diduduki dan sudah digapai gitu ya. Jadi 5 tahun ke depan Bu Shirley kita harapkan gitu ya, sebagai ini terlepas daripada soal masalah dinamika politik di Mahkamah Konstitusi. Ya semoga bisa kemudian mengoptimalkan potensi daerah yang besar ini untuk
keberlangsungan pembangunan di Maluku Utara. Yang pertama dari sektor ekonominya, masyarakatnya kurang lebihnya bisa diangkat gitu ya. Iya, benar. Kasus-kasusnya banyak. Silahkan kemudian diinventarisasi gitu ya. Siapa yang kemudian masih masyarakat yang kemudian masih sulit ekonominya dan seterusnya, bisalah kemudian diatasi dan seterusnya. Pemulihan alam tadi gitu ya, untuk keberlangsungan alam, keberlangsungan bumi dan keberlangsungan hidup masyarakat yang sehat gitu ya. Jadi tentu kita inginkan optimalisasi itu semua. Terima kasih Bung Ali untuk perbincangan yang hangat ini. Kita jumpa lagi di segmentasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.